Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ainya Jitala dari kelas D. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi saya dengan judul Peran Ilokusi dan Perlokusi dalam Kajian Semantik Pragmatik. Jadi, salah satu pendekatan antara semantik dan pragmatik yaitu tindak tutur atau speak act theory yang dikembangkan oleh J.L. Austin dan diteruskan oleh John Searle. Dalam teori ini, ujaran tidak hanya digunakan sebagai representatif proporsional, tetapi juga sebagai tindakan. Ujaran dapat digunakan untuk menyatakan, memerintahkan, menjanjikan, atau bahkan mempengaruhi perasaan atau tindakan pendengar. Lalu Austin membagi tindak tutur menjadi 3 bagian, yaitu lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Namun dalam kesempatan kali ini saya hanya akan menjelaskan makna dari ilokusi dan perlokusi. Jadi secara simpelnya, makna dari ilokusi adalah maksud atau niat di balik suatu ujaran, sedangkan perlokusi adalah efek atau dampak yang ditimbulkan oleh pendengar. Kemudian di tahun 1969, John Searle mengembangkan tindak tutur ini menjadi lebih sistematis dengan mengkategorikan ilokusi menjadi 5 kategori utama, yaitu yang pertama representatif, direktif, komisif, ekspresif, dan juga deklaratif. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Yules 1996 tentang studinya tentang penggunaan bahasa dalam konteks sosial, bagaimana konteks tersebut mempengaruhi interpretasi makna. Ilokusi dan perlokusi ini menjadi inti dalam kajian semantik pragmatik karena keduanya mengkaji tentang interaksi antara niat penutur dan juga respon pendengar. Selanjutnya saya akan menjelaskan 5 kategori utama yang diklasifikasikan oleh John Searle. Jadi yang pertama yaitu representatif. Makna dari representatif yaitu menyatakan fakta atau keyakinan. Don't touch the shoes, it's dirty. Yang kedua yaitu direktif atau mengarahkan atau meminta pendengar untuk melakukan sesuatu. Can you turn on the light? Lalu yang ketiga yaitu komisif, berkomitmen pada tindakan di masa depan. I promise I never hurt you. Yang keempat yaitu ekspresif atau mengungkapkan sikap atau perasaan. Thank you for helping me. Yang terakhir yaitu deklaratif, mengubah keadaan melalui ucapan. Okay guys, we can use the room because it's too small. Baik, selanjutnya saya akan memberikan contoh dalam kalimat bahasa Indonesia agar teman-teman lebih paham tentang mengenai makna dari perlokusi dan ilokusi ini. Jadi, contoh yang pertama, bisakah kamu menutup pintu? Dalam semantik, kalimat ini berfungsi sebagai pertanyaan, yaitu tentang menanyakan kemampuan seseorang untuk menutup pintu. Namun, dari sudut pandang ilokusi, kalimat ini berfungsi sebagai permintaan kepada pendengar untuk menutup pintu tersebut. Kemudian, efek perlokusi yang ditimbulkan dari kalimat tersebut yaitu pendengar merasa terdorong atau termotivasi untuk menutup pintu tersebut. Kemudian contoh yang kedua yaitu saya berjanji akan datang di esok hari. Dalam semantik, kalimat ini berfungsi sebagai pernyataan untuk rencana di masa depan. Namun dalam sudut pandang ilokusi, kalimat ini berfungsi sebagai janji yang mengikat penutur untuk melakukan tindakan di masa depan. Kemudian efek perlokusi yang ditimbulkan yaitu pendengar merasa percaya dan yakin bahwa penutur akan benar-benar datang di esok hari sesuai perjanjian atau perkataan yang diberikan. Baik, itulah dia hasil presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.